Dari luar, mungkin kami ini terlihat seperti punya segalanya. Kami tinggal di rumah besar, mengendarai mobil mewah, dan punya semua pakaian yang kami impikan. Namun jika kamu memberitahu kami bahwa suatu hari semua akan direnggut dan tak menyisakan apapun untuk kami mungkin akan tertawa di mukamu. Ya, dia benar. Oh ya, aku Nina, dan itu kakak perempuanku Penelope. Sejujurnya, cerita kami ini mengerikan. Makanya kami pikir akan lebih mudah jika kami berbagi dan memberitahunya bersama-sama. Jadi, kumulai ya. Seperti kata Penelope, kami menjalani hidup yang sangat berlebih. Semua orang di sekolah sangat iri pada kami karena orang tua kami jutawan. Ya, itu benar. Orang tua kami membangun perusahaan jutaan dolar bersama. Mereka jatuh cinta saat di SMA dan bersama sejak saat itu. Ya, sampai akhir-akhir ini. Tapi akan kita bahas bagian itu segera. Sebagai anak-anak, kami nggak sadar betapa kaya orang tua kami. Kami kira itu normal punya kuda sebagai peliharaan. Pergi ke Disney World tiap 2 akhir pekan. Semakin kami dewasa, kami akhirnya sadar betapa luar biasanya kehidupan kami. Namun semuanya terlambat. Kamu tahu, beberapa tahun yang lalu ayah kami sedikit keluar jalur. Aku nggak bermaksud mengatakan dia gila. Aku ini bercandaan siapa sih? Ayah memang agak gila. Dia bergabung ke sekte keagamaan yang aneh dan dia menjadi terobsesi dengan pemikiran bahwa dunia akan berakhir dan bahwa kami perlu bersiap untuk itu. Ya, itu sangat aneh. Aku ingat pulang sekolah di suatu hari dan dia sedang menggali sebuah lubang di halaman belakang di mana dia katakan akan mengubur semua uang kami. Dia mengatakan sesuatu tentang gak lagi percaya bank. Dan saat itulah aku mulai berpikir ayah sudah gila. Dia berhenti bekerja dan tinggal di ruang belajarnya, terobsesi dengan hal-hal religius soal kiamat ini. Ibu mengambil alih pekerjaan dan dia tampaknya baik-baik saja. Tapi ayah pada dasarnya mengabaikan kami. Suatu hari dia lupa menjemput kami di sekolah. Padahal itu satu-satunya tanggung jawabnya saat ini karena dia gak benar-benar bekerja lagi. Aku menunggu di luar sampai gelap, sebelum akhirnya berjalan pulang sendirian. Ayah bahkan gak meminta maaf. Dia terus dan terus menjauh. Sementara itu ibu makin sibuk dan sibuk. Ibu sebaiknya sekalian saja pindah ke kantor, sesering itulah ibu di sana. Beberapa malam ibu hanya kembali kira-kira saat tengah malam. Dan gak lama aku mulai mendengarnya bertengkar dengan ayah. Aku punya firasat mereka gak lagi saling cinta. Dan kelihatannya ibu ingin bercerai. Tapi bukan itu benar-benar ibu mau. Yang ibu ingin adalah ayah meninggalkan perusahaan dan memberikannya kekuasaan penuh atas itu. Meski ayah nggak lagi bekerja, dia menolak untuk menandatangani berkas-berkas. Dan ini berubah menjadi serentetan pertengkaran larut malam. Aku hanya berbaring di atas kasur di malam hari mendengarkan mereka saling berteriak dan heran saat keadaan mulai menurun tajam. Dan sejak saat itu, mereka bagai menuruni bukit dengan cepat. Suatu hari ayah kondisinya baik. Ya, sebaik mungkin untuk ukuran orang yang mengira dunia akan kiamat. Dan besoknya, aku berjalan ke kamarnya untuk melihat apakah dia baik-baik saja karena beliau belum turun untuk sarapan. Saat itulah dia menemukan ayah terbaring di sana, mulutnya terbuka lebar, tak sadarkan diri. Dia berteriak dan aku datang berlari, lalu hanya terdiam berdiri di sana menatapnya berpikir apa yang harus dilakukan. Aku menelpon ambulan dan Penelope berlari mencari ibu. Tapi ibu nggak ada dimanapun. Ayah dilarikan ke rumah sakit dan selama 2 hari kami nggak tahu apakah beliau akan selamat. Ibu bahkan gak terlalu menghiraukan. Ibu cuma menjenguk sekali dan itu karena kami butuh tumpangan. Akhirnya, ayah siuman. Lalu aku dan Nina menangis lega. Kami kirim pesan ke ibu untuk memberitahu, namun ibu bahkan gak membalas. Kemudian ayah mulai berbicara. Dan saat itulah hidup kami jadi jungkir balik. Dia yang melakukannya, ayah berseru. Kami berdua hanya berdiri terdiam di sana menatapnya. Bertanya-tanya apa maksud perkataannya. Dia gak berkata apa-apa lagi. Dia hanya jatuh tertidur dengan pulas. Kami bergegas pulang dan ibu gak ada di sana. Ibu meninggalkan catatan mengabari beliau pergi dinas. Tapi tiba-tiba aku merasa curiga. Aku bilang ke Nina yang kurasakan dan dia juga merasakan yang sama. Ada yang gak beres. Malam itu aku gak bisa tidur sama sekali, jadi aku ke kamar ibu untuk melihat-lihat. Aku bahkan gak tahu apa yang ku cari. Tapi gak bisa kutahan diriku. Itulah saat aku menemukannya. Dia menemukan sebuah botol kecil sejenis racun dan sudah terbuka. Dia berlari ke kamarku untuk menunjukkannya kepadaku dan itulah saat kami lalu menyimpulkan ayah sudah bilang dia melakukannya. Apakah maksud ayah ibu meracuninya? Apa ibu meracuni ayah kami?
Tapi kenapa? Kami coba menghubungi ibu tapi dia nggak mau angkat. Akhirnya ibu menjawab sekitar jam 7 pagi itu dan bilang nanti dia akan di rumah hari itu. Saat ibu sampai rumah kami mengkonfrontasinya dan ibu hampir tertawa. Ibu bilang dia nggak pernah lihat botol itu sebelumnya dan mungkin pembantu nggak sengaja meninggalkan itu dan ayah telah meminumnya mengira itu air. Untuk beberapa alasan kami percaya ibu. Itu karena ngawur sekali punya pikiran ibumu mau meracuni ayahmu. Jadi, gimana menurutmu? Menurutmu apa ibu benar-benar meracuni ayah kami? Atau menurutmu itu semua hanya sebuah kecelakaan besar? Nantikan bagian 2 di mana kami akan lanjutkan cerita kami.